Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hadid, NIM 4119031. Saya salah satu anggota kelompok terakhir, akan bercerita tentang beberapa perperangan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Di sini saya akan bercerita tentang 4 peperangan. Yang pertama perang Khaybar, yang kedua perang Mu'tah, yang ketiga perang Hunain, dan ada perang yang terakhir, yakni perang Tabuk. Pertama kita mulai pada perang Khaybar yang terjadi pada tahun 7 Hijriah. Perang Khaybar adalah salah satu perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW atau disebut juga dengan perang Ghazwah pada tahun ke-7 Hijriah atau 628 Masehi. Penyebab perang ini adalah orang-orang Yahudi Khaybar yang melindungi orang-orang Yahudi yang diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah. Terlebih setelah adanya provokasi dari sebagian kabilah Arab, terutama yakni Bani Nadir. Perang Khaybar dimenangkan oleh pihak Islam, dan kaum Yahudi Khaybar diusir dari tempat tersebut. Keberanian dan kegagahan Imam Ali alaihissalam yang berhasil menaklukkan sebagian benteng Khaybar merupakan kunci penting dalam kemenangan yang dicapai kaum muslimin. Lalu bagaimana proses peperangan ini yang terjadi? Awal pertempuran, di hari pertama pertempuran, 50 pihak Islam mengalami luka-luka. Setelah 7 hari 7 malam, Rasulullah SAW menjadikan Raji sebagai pangkalannya. Setiap hari beliau selalu menyertakan kaum muslimin bertempur menghadapi Yahudi. Pada malam ke-6, seorang Yahudi bernama Samak, warga Nutot, menemui Rasulullah SAW. Dia meminta perlindungan kepada kaum muslimin dan bersedia menunjukkan arah menuju benteng. Menurut keterangannya, Nutot yang merupakan gudang penyimpanan makanan dan peralatan perang, saat itu kondisinya sedang mengkhawatirkan. Penduduknya banyak yang meninggalkan benteng karena merasa takut dan cemas. Setelah mendapat keterangan tersebut, paginya pasukan Islam menuju ke sana dan berhasil menaklukkan benteng Nutot. Akhirnya Yahudi tadi masuk Islam. Kemudian menuju kepada penaklukan benteng Naim. Diceritakan bahwa benteng Naim merupakan benteng pertahanan Khaybar yang pertama yang berhasil Rasulullah SAW kuasai. Benteng ini memiliki banyak rintangan berlapis yang harus ditembus. Untuk dapat menggempurnya, Rasulullah SAW menerjunkan segenap barisan pasukannya. Menghadapi itu, Yahudi menghujani kaum muslimin dengan anak panah. Guna melindungi Rasulullah SAW, para prajurit Islam menjadikan diri mereka sebagai tameng untuk melindungi Rasulullah SAW. Kemudian dari hari itu Rasulullah memberikan bendera putihnya kepada 2 orang dari pihak Muhajirin. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Kemudian kepada seorang dari pihak Ansor. Namun sayangnya masing-masing dari mereka gagal mengemban tugas Rasulullah SAW. Lanjut kita kepada terbunuhnya Harith, saudara Marhab. Terjunnya Harith bersama pasukannya ke medan perang membuat pasukan Islam kocar-kacir. Hanya Imam Ali alaihissalam atau Ali bin Abi Thalib yang tetap bertahan menghadapinya. Ali bin Abi Thalib berhasil membunuhnya sehingga pasukan Harith berlarian dan berlindung balik ke benteng lalu menutup gerbangnya. Kemudian setelah itu tragedi terbunuhnya Marhab pun terjadi. Menurut sebagian riwayat, atas izin Rasulullah SAW, Muhammad bin Musallamah berduel menghadapi Marhab hingga berhasil membunuhnya dengan pedangnya. Sebagian menyebutkan dia hanya berhasil melukainya saja. Kemudian pertempuran dilanjutkan oleh oleh Ali bin Abi Thalib hingga Marhab terbunuh. Namun banyak riwayat lain yang menyebutkan sejak awal Ali bin Abi Thalib berduel dengan Marhab dan mengalahkannya hingga benteng dapat dikuasai. Kemudian masuk pada benteng Qomus. Dikabarkan benteng Qomus adalah benteng terbesar dan terkuat serta terkokoh di Khaybar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan panji kemenangan kepada Ali bin Abi Thalib. Begitu Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh Marhab, dengan mudah benteng tersebut berhasil dikuasai. Pengepungan dan penaklukan benteng Nutot. Di Nutot, ada salah satu benteng yang sangat kuat yang bernama Benteng Sa'ab dan Benteng Mu'adz. Di dalamnya terdapat persediaan bahan makanan, ternak, barang-barang kebutuhan dan 500 orang prajurit. Kaum muslimin mengepung benteng Nutot dan bertempur selama 10 hari. Ketika mereka terlebih orang-orang kabilah Bani Aslam menjadi lemah karena lapar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah supaya menganugerahkan kemenangan atas benteng terbesar dan terkaya itu kepada kaum muslimin. Setelah melewati pertempuran sengit selama 2 hari atas pertolongan Allah, paginya di hari ketiga benteng Sa'ab dan benteng Mu'adz berhasil ditaklukkan. Orang-orang Yahudi lari meninggalkan benteng Naim, Nutot, Sa'ab bin Mu'adz menuju benteng Zubair yang merupakan benteng sangat kokoh dan tinggi. Benteng ini juga dikepung selama 3 hari hingga seorang Yahudi menemui Rasulullah SAW untuk meminta perlindungan dan persediaan menuju jalan untuk menuju benteng. Setelah pertempuran hebat, kaum muslimin berhasil menaklukkan benteng terakhir yang ada di Nutot itu. Mungkin sekian kisah tentang Khaybar. Langsung saja kita lanjut kepada sejarah tentang Perang Mu'tah. Peperangan ini tercatat dalam sejarah sebagai sebuah peperangan besar. Perang Mu'tah terjadi sekitar tahun 8 Hijriah, di mana tentara Islam yang hanya berjumlah 3.000 pasukan melawan pasukan Romawi Nasrani yang kira-kira pada saat itu ada 200.000 pasukan. 3.000 pasukan Muslim melawan 200.000 pasukan Romawi Nasrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendakwahi dan memerangi manusia hingga mereka mengikrarkan kalimat tauhid. Maka kemuliaan bagi yang mengikuti agamanya dan kehinaan bagi yang menyelisihinya. Dan sekarang tibalah bagi bangsa Romawi dan Nasrani, dan nanti akan tiba gilirannya memerangi kaum Majusi dan penyembahan api dan seluruh umat kafir hingga agama Allah tinggi dan jaya di permukaan bumi. Di atas semua agama, sekalipun orang-orang kafir benci dengan kemenangan Islam, inilah Islam dan inilah jihad yang memerangi dan inilah jihad yang merahmati umat Islam di seluruh dunia. Islam mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik dan kufur kepada cahaya Islam. Langsung jika masuk kepada Perang Mu'tah. Bagaimana sebab terjadinya Perang Mu'tah? Sebab terjadinya perang ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat melalui utusannya Harith bin Umair radhiyallahu an kepada Raja Busra. Raja yang memimpin pada saat itu bernama Raja Busra. Tatkala utusan ini sampai di Mu'tah atau timur Yordania, ia dihadang dan dibunuh. Padahal menurut adat yang berlaku pada saat itu dan berlaku hingga sekarang, bahwa utusan tidak boleh dibunuh. Kapan saja membunuh utusan maka berarti menyatakan pengumuman perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah akibat perbuatan dan tindakan jahat ini. Beliau mengirim pasukan perang pada Jumadil Awal tahun 8 Hijriah yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Pasukan ini berangkat hingga tiba di Ma'an wilayah Syam, dan sampai kepada mereka berita bahwa Raja Romawi bernama Heraklius telah tiba di Balqa bersama 100.000 pasukan tentara mereka, dan bergabung bersama mereka kabilah-kabilah Arab yang pada saat itu belum masuk Islam, yang beragama Nasrani yang berjumlah 100.000 orang. 100.000 orang
pasukan Raja Heraklius dan 100.000 orang kabilah-kabilah Arab yang pada saat itu masih beragama Nasrani. Berarti ada 200.000 orang. Lalu panglima mereka yang ketiga Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an. Belum. Setelah para sahabat bermusyawarah, sebagian mereka mengatakan, kita mengirim utusan untuk kembali kepada Rasulullah, memberikan kabar bahwa mereka ada berjumlah 200.000 orang. Lalu ada seorang panglima mereka yang bernama Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an menyemangati mereka supaya mengatakan, wahai kaumku, wahai kaum muslimin, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian takutkan, sungguh inilah yang kalian cari, yakni mati syahid. Kita tidak memerangi manusia karena banyaknya bilangan dan kekuatan persenjataan, tetapi kita memerangi mereka karena agama Islam yang Allah muliakan kita dengannya. Bangkitlah kalian memerangi musuh, karena sesungguhnya tidak lain bagi kita melainkan salah satu dari dua kebaikan, yaitu menang atau mati syahid. Maka sebagian dari mereka berkata, demi Allah, Ibnu Rawahah benar. Lalu mereka berangkat sampai mereka tiba di Balqa, tempat musuh berada. Ini menunjukkan betapa besar keberanian para sahabat dalam jihad memerangi musuh-musuh Allah, yang mana pada saat itu ada 200.000 pasukan yang akan mereka perangi, dan mereka hanya berjumlah 3.000 pasukan, 197.000 banding pasukan pada saat itu. Kemudian pertempuran pun terjadi. Tentara Islam dan tentara kufur saling berhadapan. Perlu kita ketahui, tentara di medan perang dibagi menjadi 5 pasukan, yaitu pasukan depan, belakang, kanan, kiri, dan sebagai pasukan tengah atau pasukan inti. Tentara musuh dengan jumlah yang sangat banyak mengharuskan seorang tentara dari sahabat melawan 10 tentara musuh. 1 orang tentara muslim melawan 10 orang tentara musuh. Akan tetapi tentara Allah yang memiliki kekuatan iman yang kekuatan iman dan semangat jihad untuk meraih kemuliaan mati syahid tidak merasakannya sebagai beban berat bagi mereka, sebab kekuatan mereka 1 banding 10 sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anfal ayat 65. Peperangan berkecamuk dengan dahsyat. Pusat perhatian musuh tertuju kepada pembawaan bendera kaum muslimin dan keberanian panglima Islam dalam maju memerangi musuh. Hingga mati syahidlah panglima pertama, Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Lalu bendera perang diambil lagi oleh panglima yang kedua, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau perang habis-habisan hingga tangan kanannya terputus. Lalu bendera dibawa dengan tangan kirinya hingga terputus pula, dan merangkul ke bendera itu dengan dadanya hingga beliau mati syahid di medan perang. Sebagai balasannya Allah menggantikan kedua tangannya dengan dua sayap, agar di surga ia dapat terbang kemana saja. Setelah beliau syahid, ditemukan pada tubuhnya terdapat 90 lebih luka yang diterimanya dari tebasan pedang para musuh, tusukan panah atau tombak yang menunjukkan keberanian dalam memerangi musuh. Kemudian setelah bendera itu jatuh, dibawalah oleh panglima perang yang ketiga, yakni Abdullah bin Rawahah, yang sebelumnya tadi menyemangati pasukan muslim. Dan peperangan hingga mati syahid menyusul kedua rekannya. Agar bendera perang tidak jatuh, maka mereka mengangkatnya dan bersepakat untuk menyerahkannya kepada Khalid bin Walid radhiyallahu an. Maka beliau membawa bendera perang tersebut. Setelah peperangan yang luar biasa, keesokan harinya Khalid radhiyallahu an dengan kecerdasan siasat barunya, dengan mengubah posisi pasukan yang semula, yaitu pasukan depan, belakang, dan sebaliknya, pasukan kanan kiri dan sebaliknya, sehingga tampak bagi musuh bahwa kaum muslimin mendapat bantuan tentara yang baru dan menimbulkan rasa takut dalam hati mereka dan menjadi sebab kekalahan mereka. Begitu dahsyatnya perang Mu'tah ini. 197.000 bandingan atau bedanya kaum muslimin melawan kaum Romawi dan Nasrani.
Selanjutnya kita masuk kepada perang yang ketiga, yakni baiklah, selanjutnya kita masuk pada perang yang ketiga, yakni perang Hunain, yang juga terjadi pada tahun 8 Hijriah. Pertempuran Hunain adalah pertempuran antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya yang melawan kaum Badui dari suku Hawazin dan Thaqif, tepatnya pada tahun 630 Masehi atau 8 Hijriah di sebuah pada salah satu jalan di Mekah, dari Mekah ke Taif. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan telak bagi kaum muslimin yang juga berhasil memperoleh rampasan perang yang banyak. Pertempuran Hunain merupakan pertempuran salah satunya pertempuran disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Taubah ayat 25 dan ayat 26. Pada saat itu kekuatan kaum muslimin berjumlah 12.000 orang. Latar belakang peperangan ini, suku Hawazin dan para sekutunya dari suku Thaqif mulai menyiapkan pasukan mereka untuk ketika mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentaranya berangkat dari Madinah menuju Mekah, yang ketika itu masih dikuasai oleh kaum Quraisy. Persekutuan kaum Badui dari suku Hawazin dan Thaqif berniat untuk menyerang pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang mengepung Mekah. Namun penaklukan Mekah berjalan dengan cepat dan damai. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengetahui maksud suku Hawazin dan Thaqif ini dan memerintahkan pasukan dia bergerak menuju Hawazin dengan kekuatan 12.000 pasukan yang terdiri dari 10.000 pasukan muslimin yang turut serta dalam penaklukan Mekah, ditambah 2.000 orang kaum Quraisy Mekah yang baru saja masuk Islam. Hal ini terjadi sekitar 2 minggu setelah penaklukan Mekah, atau 4 minggu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Madinah. Pasukan kaum Badui terdiri suku Hawazin, Thaqif, Bani Hilal dan Bani Nasr, dan juga Bani Jasyam. Masuk kita pada jalannya pertempuran. Saat pasukan muslimin bergerak menuju daerah Hawazin, pemimpin kaum Badui Malik bin Auf al-Nasri menyergap mereka di lembah sempit yang bernama Hunain. Oleh sebab itulah peperangan ini dinamakan dengan perang Hunain. Kaum Badui menyerang dari ketinggian menggunakan batu dan panah, mengejutkan kaum muslimin dan menyulitkan organisasi serangan kaum muslimin. Bahkan ada beberapa kaum muslimin yang lari kocar-kacir meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan muslimin mulai mundur dalam kekacauan dan tampaknya akan menderita kekalahan. Pemimpin Quraisy Abu Sufyan yang ketika itu baru masuk Islam mengejek dan berkata, kaum muslimin akan lari hingga ke pantai. Pada saat kritis ini, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni Ali bin Abi Thalib dibantu pamannya Abbas mengumpulkan kembali pasukan yang melarikan diri, dan organisasi kaum muslimin pun mulai terbentuk kembali. Hal ini juga dibantu dengan sempitnya medan pertempuran yang menguntungkan kaum muslimin sebagai pihak bertahan. Pada saat itu seorang membawa bendera dari kaum Badui menantang pertarungan 1 lawan 1. Ali menerima tantangan ini dan berhasil mengalahkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memerintahkan serangan umum dan kaum Badui mulai melarikan diri dalam 2 kelompok. Kelompok pertama nantinya akan kembali berperang melawan kaum muslimin dalam pertempuran Autas, dan sisanya mengungsi ke Taif dan nantinya akan dikepung oleh kaum muslimin. Pasukan muslimin berhasil menangkap keluarga dan harta benda dari suku Hawazin yang dibawa oleh Malik bin Abu Aus ke medan pertempuran. Rampasan perang ini termasuk 6.000 tawanan, 24.000 unta, 40.000 kambing serta 4.000 wakih atau perak. 1 wakih sama dengan 2 wakih perak, 1 wakih sama dengan 213 gram perak. Pertempuran ini mendemonstrasikan keahlian Ali bin Abi Thalib dalam mengorganisir pasukan dalam keadaan terjepit.
Pertempuran ini juga menunjukkan kemurahan hati kaum muslimin yang memperlakukan tawanan dengan baik dan membebaskan 600 diantaranya secara cuma-cuma. Sisa tawanan ditahan dalam rumah-rumah khusus hingga berakhirlah pengepungan yang terjadi di Taif. Itu sejarah singkat tentang peperangan Hunain. Kita lanjut pada perang yang terakhir, yakni perang Tabuk, yang mana juga ini adalah perang yang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk yang pertama, sejumlah riwayat menyebutkan peristiwa Tabuk terjadi pada musim panas di bulan Rajab, sekitar tahun 9 Hijriah. Pemicu awal adalah kesalahan pasukan Romawi dan tentara Islam dalam perang Mu'tah tadi pada tahun ke-7 Hijriah atau 6 Hijriah. Heraklius merasa dipermalukan dan begitu murka. Tentaranya yang berjumlah 200.000 kalah dengan pasukan muslim yang berjumlah hanya 3.000 orang. Tentara kita sanggup mengalahkan tentara Persia. Mustahil, mereka tidak bisa mengalahkan orang Arab yang tidak begitu beradab. Itu kata Heraklius. Dan ini dikutip dari buku The Khalifah karya Abdul Latif Talib. Selanjutnya kita masuk pada strategi dan persiapan perang tentara Islam. Suasana Masjid Nabawi hari ini penuh sesak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan akan menghadapi pasukan Romawi yang akan menyerang Madinah. Para sahabat merebut menginfakkan harta mereka untuk membiayai perang yang akan terjadi itu. Ada yang menyumbang uang, kuda, unta, juga makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu merahasiakan lokasi yang akan dijadikan tempat untuk menghadang pasukan Romawi. Namun untuk melihat posisi pasukan Romawi saat itu, yakni di semenanjung Palestina, memberangkatkan pasukan dari Madinah dari Madinah bukan perkara mudah, apalagi ketika itu adalah musim panas. Sementara Tabuk dikutip dari Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, adalah sebuah tempat yang terletak di tengah-tengah antara Damaskus dan Madinah. Kurang lebih jaraknya antara 760 km dari kota Madinah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat selama hampir 15 hari perjalanan, yang mana pada saat itu pasokan makanan pas-pasan. Unta, yang mananya satu unta dinaiki oleh 10 pasukan secara bergantian. Tetapi Heraklius ragukan kekuatan tentara Islam, yang mana Heraklius mengatakan bahwa apakah pasukan Islam bisa sampai di basis pasukan Romawi dalam cuaca yang sangat panas seperti ini? Unta pun tidak mampu melewati padang pasir, apalagi manusia. Orang-orang Arab itu atau tentara Islam akan mati kekeringan di padang pasir, kata dia. Namun nyatanya saat itu, kata salah seorang pasukan Romawi, tentara Islam sudah hampir sampai di tempat pasukan Romawi membangun markas. Heraklius pun heran. Mereka itu manusia atau bangsa jin, kata Heraklius. Karena mendengar itu, Heraklius mulai gentar. Dalam perjalanan menuju markas tentara Romawi, pasukan Islam menaklukkan wilayah Daumatul Jandal. Saat itu di daerah itu dipimpin oleh Akidar bin Abdullah Malim. Tersebut masih mendukung Romawi. Heraklius mulai cemas dan mulai mengumpulkan pendapat dari bawahannya. Atas saran bawahannya, pasukan Romawi mundur ke dari Jazirah Arab, wilayah yang pernah mereka taklukkan saat itu. Perang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat tentara Islam tiba di Tabuk, pasukan Romawi sudah mundur. Artinya ketika pasukan Islam yang berjumlah 30.000 orang, yang mana pasukan Romawi itu berjumlah sekitar 40.000 orang. Namun ketika pasukan Islam ini tiba, pasukan dari Heraklius pun tidak datang ke tempat
peperangan yang telah dijanjikan tadinya. Kepada tentara Islam, putra Abdullah bin Abdul Muthalib ini mengatakan bahwa kedatangan pasukan muslimin ke Tabuk adalah merebut kembali wilayah Arab yang ditaklukkan oleh Romawi. Pasukan Islam sudah membuat gentar tentara Romawi. Setelah 10 hari berada di Tabuk, artinya Rasulullah masih tetap menunggu apakah pasukan Romawi ini akan datang ke Tabuk atau tidak. Namun setelah 10 hari Rasulullah dan pasukannya menunggu di Tabuk. Tentara Islam pun kembali ke Madinah, tepatnya pada tanggal 26 Ramadan tahun ke-9 Hijriah. Perang Tabuk menjadi perang terakhir yang dipimpin dan diikuti oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu sejarah singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf karena keterbatasan waktu dan juga materi yang begitu banyak. Kami hanya 2 orang pemakalah saja, dan perang yang terjadi pada zaman Rasulullah juga begitu banyak. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan yang saya sampaikan, mulai dari kesalahan tutur kata dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.